Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Poni Hersanti, MSI AKT, selaku dosen pengampu pengauditan 1 kelas 3C, serta teman-teman yang saya hormati. Kami dari kelompok 9 ingin membahas dan menjawab terkait soal nomor 6, yaitu tentang audit kas dan bank dalam mendeteksi penggelapan melalui rekonsiliasi bank pada PT Cakrawala. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Farah Aulia Rahma dengan NIM 2024-12043 dan ada beberapa rekan saya dalam video presentasi kali ini, yaitu Naila Aulia Oktavitriani dengan NIM 2024-12044, Desi Okvitasari dengan NIM 2024-12142, Maulidani Hayatul Oya dengan NIM 2024-12151. Langsung saja saya akan membahas yang pertama, yaitu audit program untuk transaksi kas dan bank. Yang pertama, ada memahami dan mengevaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank dari PT Cakrawala. Itu ada dua, yaitu sistem pengendalian internal atas bank dari PT Cakrawala masih lemah karena tidak ada pemisahan tugas dan kasir perangkap penyusun rekonsiliasi bank. Dalam praktik audit biasanya dilakukan melalui internal control questionnaires atau bisa disingkat ICQ. Auditor menilai bahwa sistem pengendalian internal atas kas dan bank dari PT Cakrawala masih lemah atau kurang baik. Ini dapat dilihat dari tidak adanya pemisahan tugas yang memadai serta kasir yang merangkap sebagai penyusun rekonsiliasi bank. Yang kedua, ada auditor tidak perlu mengadakan tes ketaatan, tetapi langsung melakukan substantif tes yang diperluas. Ini dikarenakan internal kontrol lemah. Bukti yang diambil sebagai sampel biasanya adalah bukti penerimaan kas atau bank, bukti pengeluaran kas atau bank, atau nomor cek atau giro. Yang kedua, melakukan cash account. Auditor melakukan perhitungan fisik kas per tanggal laporan posisi keuangan neraca, yaitu per 31 Desember 2012 dan membandingkannya dengan saldo kas menurut catatan perusahaan. Yang ketiga, pemeriksaan rekening bank yang dimiliki perusahaan dan konfirmasi bank dengan meminta rekening koran bank per 31 Desember 2012 langsung dari bank dan membandingkan saldo bank menurut rekening koran dengan saldo menurut catatan perusahaan. Auditor melakukan konfirmasi bank untuk memastikan kebenaran saldo kas di bank serta transaksi yang berkaitan dengan kas dan bank. Konfirmasi tersebut bisa mencantumkan nomor rekening bank perusahaan, tetapi akan lebih baik jika nomor rekening tersebut tidak dicantumkan. Surat konfirmasi harus tetap dikirim, walaupun perusahaan sudah menerima rekening koran dari bank karena, yang pertama, hal tersebut merupakan standar audit procedures untuk mendapatkan bahan bukti audit. Dan yang kedua, yang ditanyakan dalam surat konfirmasi bukan hanya saldo bank, tetapi banyak hal lainnya, seperti jumlah kredit, pendiskontoan, wesel tagih, contingent liability, dan lain-lain. Yang ketiga, jawaban konfirmasi diminta untuk mengirim langsung ke auditor, sedangkan rekening koran selalu dikirim ke klien. Yang keempat, minta rekonsiliasi bank dan lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut. Auditor menguji ketepatan perhitungan dan kelengkapan unsur rekonsiliasi.
menilai kewajaran pos-pos rekonsiliasi, serta memastikan outstanding cek ke periode berikutnya untuk memastikan bahwa cek tersebut benar-benar ada dan dicarikan oleh bank. Di sini, saya akan membahas terkait jumlah penggelapan kas yang dilakukan oleh kasir, serta bagaimana cara kasir melakukan penggelapan tersebut. Yang pertama yaitu jumlah penggelapan kas. Saldo kas menurut laporan bank per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp16.550.000. Namun, saldo tersebut masih harus disesuaikan dengan adanya cek-cek yang beredar. Total cek-cek yang beredar yang seharusnya diakui adalah sebesar Rp1.074.000. Oleh karena itu, saldo kas menurut bank yang seharusnya dihitung yaitu Rp16.550.000 dikurangi dengan Rp1.074.000, sehingga saldo kas seharusnya menurut bank adalah Rp15.476.000. Selanjutnya, saldo kas menurut buku perusahaan per 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp18.900.750. Namun berdasarkan data audit, ditemukan penerimaan wesel sebesar Rp200.000 yang merupakan penerimaan kas, tetapi belum dicatat dalam pembukuan perusahaan. Karena penerimaan wesel tersebut menambah kas perusahaan, maka saldo buku kas harus disesuaikan sebagai berikut, yaitu Rp18.900.750 ditambah dengan Rp200.000. Dengan demikian, saldo buku kas yang seharusnya adalah Rp19.100.750. Setelah diperoleh kedua saldo kas yang telah disesuaikan, langkah selanjutnya adalah membandingkan saldo buku kas seharusnya dengan saldo kas seharusnya menurut bank dan mencari selisihnya. Selisih antara kedua saldo tersebut adalah Rp19.100.750 dikurangi dengan Rp15.476.000, sehingga diperoleh hasil yaitu Rp3.624.750. Selisih sebesar itu tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan waktu, pencatatan maupun kesalahan administrasi, sehingga dapat disimpulkan sebagai jumlah penggelapan kas yang dilakukan oleh kasir. Yang kedua, yaitu cara kasir melakukan penggelapan kas. Berdasarkan hasil audit, kasir melakukan penggelapan kas melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, menyembunyikan cek beredar dengan sengaja tidak mencantumkan 3 cek, yaitu cek nomor 0075, 0152, 0265 dalam rekonsiliasi bank, sehingga saldo bank terlihat lebih besar dari yang seharusnya. Kedua, memanipulasi nominal cek, khususnya cek nomor 7245 dengan cara menggelembungkan nilai cek dari Rp190.650 menjadi Rp191.650. Ketiga, memanipulasi posisi rekonsiliasi bank, yaitu dengan menambahkan outstanding check ke saldo buku dan mengurangkan saldo buku menggunakan akun cash on hand yang tidak dapat diverifikasi. Tindakan ini dilakukan untuk memaksakan agar saldo akhir secara matematis terlihat sesuai dengan saldo bank. Namun, secara prinsip akuntansi tidak dapat dibenarkan. Apakah internal kontrol terhadap kas dan bank sudah berjalan secara efektif? Internal kontrol terhadap kas dan bank PT Cakrawala tidak berjalan secara efektif. Yang pertama, karena tidak ada pemisahan tugas yang baik. Berdasarkan informasi yang ada, kasir yang memegang fisik kas juga diberikan wewenang menyusun rekonsiliasi bank. Ini memberikan peluang besar untuk menutupi pencurian kas melalui manipulasi catatan. Yang kedua, lemahnya supervisi juga menyebabkan internal kontrol tidak berjalan secara efektif. Rekonsiliasi yang dibuat oleh kasir mengandung kesalahan logika akuntansi yang nyata seperti cash on hand sebagai pengurang saldo bank namun tidak terdeteksi oleh atasan. Yang ketiga, kurangnya rekonsiliasi independen, yaitu perusahaan yang tidak menugaskan staf independen atau di luar fungsi kasir untuk melakukan verifikasi bulanan terhadap saldo bank. Yang keempat,
terjadi selisih kas yang besar yaitu 3.624.750. Selisih ini menunjukkan bahwa kas fisik tidak sama dengan catatan perusahaan. Dalam sistem pengendalian internal yang baik, selisih kas seharusnya bisa dicegah atau dideteksi dengan awal. Yang kelima, adanya penerimaan kas seharusnya bisa dicegah atau dideteksi lebih awal. Adanya penerimaan WC yang tidak dicatat sebesar 200.000 ini menunjukkan lemahnya pengendalian atas pencatatan penerimaan kas, lack of recording control. Perkenalkan, nama saya Maulida Nihayatul NIM 2024-12-151. Bagaimana cara kasir membuat rekonsiliasi bank untuk menutupi kekurangannya? Kasir melakukan penggelapan kas dengan memanfaatkan proses rekonsiliasi bank sebagai alat untuk menutupi selisih kas yang terjadi akibat kelemahan pengendalian internal perusahaan. Berikut ini adalah beberapa cara kasir membuat rekonsiliasi bank untuk menutupi kekurangannya. Yang pertama yaitu menyembunyikan cek beredar. Kasir tidak mencantumkan seluruh cek beredar dalam rekonsiliasi bank dari 6 cek beredar yang seharusnya dicatat. Kasir hanya memasukkan 3 cek saja, yaitu nomor 7.245 dan nomor 7.268 dan nomor 7.264. Sedangkan 3 cek lainnya sengaja dihilangkan. Tindakan ini menyebabkan saldo kas tampak lebih besar dari kondisi yang sebenarnya, sehingga kekurangan kas akibat penggelapan dapat disembunyikan. Yang kedua yaitu memanipulasi nominal. Kasir melakukan manipulasi nominal cek, yaitu dengan menggelembungkan nilai cek nomor 7.245 dari Rp190.650 menjadi Rp191.650. Perubahan nominal ini dilakukan untuk menyesuaikan angka dalam rekonsiliasi agar secara sistematis terlihat seimbang meskipun tidak sesuai dengan bukti transaksi yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu memanipulasi posisi rekonsiliasi. Kasir melakukan manipulasi posisi akun dalam rekonsiliasi bank dengan menambahkan outstanding check ke saldo buku. Padahal secara prinsip akuntansi, outstanding check seharusnya menjadi pengurang saldo bank. Sebaliknya, kasir mengurangkan saldo buku dengan kas on hand seharusnya menambah saldo kas perusahaan. Manipulasi klasifikasi ini bertujuan untuk memangsang saldo akhir kas rekonsiliasi tanpa sesuai dengan saldo laporan bank, namun secara substansi akuntansi rekonsiliasi tersebut tidak mencerminkan kondisi kas yang sebenarnya. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kasir sengaja memanfaatkan rekonsiliasi bank sebagai sarana untuk menutupi penggelapan kas. Rekonsiliasi disusun tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang benar melalui penyembunyian cek yang beredar, manipulasi nominal transaksi, serta kesalahan penempatan dalam rekonsiliasi. Akibatnya, rekonsiliasi bank hanya menghasilkan keseimbangan angka secara matematis, namun tidak mencerminkan kondisi kas perusahaan yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan pengendalian internal dan indikasi kuat terjadinya kecurangan dalam pengelolaan kas. Saran agar penggelapan tidak terulang lagi dalam suatu perusahaan yaitu, menurut pendapat kelompok kami, agar tidak terulangnya penggelapan kas di masa mendatang, perusahaan perlu melakukan perbaikan yang serius terhadap sistem pengendalian internal atas kas dan bank. Salah satu langkah utamanya adalah menerapkan pemisahan tugas secara tegas, yaitu dengan memisahkan fungsi penerimaan kas, pencatatan kas, dan penyimpanan kas agar tidak seluruhnya dikuasai oleh satu pihak. Dengan pemisahan ini, peluang bagi kasir untuk melakukan manipulasi dan menutupi kecurangannya dapat diminimalkan. Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa rekonsiliasi bank dilakukan secara independen oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan kas, seperti bagian akuntansi atau internal audit. Rekonsiliasi bank juga harus ditinjau dan disetujui oleh atasan sebagai bentuk pengawasan. Setiap selisih yang muncul harus segera ditelusuri dan didukung dengan bukti yang sah.
Perusahaan juga disarankan untuk meningkatkan fisik terhadap kas, termasuk melakukan pemeriksaan kas mendadak atau kas opnam secara berkala tanpa pemberitahuan sebelumnya. Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas harus didukung dengan dokumen yang lengkap dan bernomor urut cetak agar mudah ditelusuri. Di samping itu, pencatatan transaksi harus dilakukan secara tepat waktu, akurat, termasuk penerimaan wesel atau bentuk penerimaan lainnya, sehingga tidak menimbulkan celah untuk manipulasi. Terakhir, perusahaan perlu menanamkan budaya kepatuhan dan etika kerja, serta memberikan sanksi tegas atas pelanggaran agar setiap karyawan memahami pentingnya integritas dan pengelolaan kas.